Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shalihan. وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina bertasydid gunnah ya gunnah tajibul gunnah. Innal ladzina alif lam syamsiyah zina matabi'i atau asli. Innal ladzina amanu badal ya matabi'i atau asli. والذين alif lam syamsiyah zina matabi'i والذين hadu itu dua ya matabi'i dua-duanya matabi'i dan atau mat asli. Wan nasara wan alif lam syamsiyah wan nasara sara dua-duanya itu matabi'i atau mat asli. Was-sabiina apa alif lam syamsiyah sa matabi was-sabiina matabi juga. Man amana nun ketemu hamzah idhar halti man amana man badal man amana billahi lafaz Allah tarqiq tipis. Man amana billahi wal yawmil alif lam ya yawmil alif lam kembali lagi akhiri mat badal wa amila salihan sa matabi atau mat asli salihan falahum tanwin ketemu fa ikhfa hakiki falahum mim ketemu hamzah idhar syafawi mim ketemu hamzah idhar syafawi. Falahum wal-qalah surah falahum ajruhum in mim tadi ketemu ain idhar syafawi falahum ajruhum inda nun ikhfa hakiki
falahum ajruhum 'inda rabbihim wa mim ketemu waw idza syafawi wala mantabi wala khawfun 'alaihim tanwin ketemu ain idhar halqi ya tanwin ketemu ain idhar wala khawfun 'alaihim wala mim ketemu waw idhar syafawi wala mantabi atau matasdi hum mim ketemu ya idhar syafawi yahzanun mat arid bisukun wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Amanu, orang-orang yang beriman. Walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi. Wan nasara, dan orang-orang Nasrani. Was-sabiina, dan para sabiin. Man amana billah, di antara mereka yang beriman kepada Allah. Man amana billah, di antara mereka yang beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir, dan hari akhirat. Wa amila salihan, dan melakukan kebajikan, beramal saleh. Falahum, maka bagi mereka ajruhum, pahala inda rabbihim, dari Tuhan mereka. Wala khaufun, dan tidak ada rasa takut, alaihim, bagi mereka. Wala hum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati. Allahu a'lam bishawab. Surah Al-Baqarah ayat 62 ini menjelaskan tentang pahala bagi orang yang beriman. Bagi orang yang beriman, ya, bagi siapa saja umat-umat terdahulu sebelum datangnya Nabi Muhammad, kalau mereka beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, dan mengerjakan amal saleh, maka mereka akan hidup bahagia dunia dan akhirat. Mereka akan masuk surga. Ya, yang penting ada iman kepada Allah dan hari akhirat, dan juga beramal soleh. Ya, karena umat-umat terdahulu itu kalau mereka beriman, ya, umat Nabi Adam, kalau mereka beriman kepada Allah dan Nabi Adam, Nabi Ibrahim, mereka beriman kepada Allah dan Nabi Ibrahim, mereka beriman kepada Nabi Musa, ya. Mereka beriman, percaya, mengikuti ajaran para nabi-nabi terdahulu. Nah, itu mereka akan masuk ke dalam surga. Artinya sama saja dengan kita, ya, sama dengan kita. Maka di situ dikatakan sesungguhnya orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang beriman, dan orang-orang Yahudi, dan orang-orang Nasrani, dan sabiin. Sabiin itu apa? Sabiin itu dari kata sabiun, kemudian sabiin jamaknya, ya. Artinya orang yang sebelum datang Nabi Muhammad mereka pindah agama. Jadi asalnya ini orang yang suka pindah agama, dari agama, ya, non Islam ke Islam, atau sebaliknya dari Islam ke murtad, ya, ke non Islam. Itu termasuk sabiin. Nah, sabiin di sini, yang dimaksud sabiin di sini adalah, di situ ada tuh, ya, ada di bawah, ya, ialah umat sebelum Nabi Muhammad SAW yang mengetahui adanya Tuhan yang Maha Esa dan mempercayai adanya pengaruh tentang bintang-bintang. Artinya sabiin ini orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, terutama masalah bintang, bulan, matahari, itu diakini itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi singkatnya dari kata sabi itu orang yang pindah apa? Pindah agama. Dulu Nabi Muhammad itu pernah juga dibilang sabi, padahal Nabi nggak pernah,
ya mengikuti agama-agama Yahudi dan Nasrani. Ya, dari mulai Nabi lahir sampai Nabi meninggal, itu agama yang diikuti oleh Nabi adalah agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Millata Ibrahim Hanifah, gitu ya. Jadi nggak ngikutin ajaran-ajaran, ya ajaran apa misalnya Yahudi, Nasrani, enggak. Zoroaster, ya ajaran ini macam-macam, enggak. Maka Nabi Muhammad dulu dibilang Sabi. Dari satu riwayat, ya Rabi'ah bin Irbad, dia pernah cerita bahwa di saat Nabi SAW menyebarkan agama Islam, Nabi pernah masuk ke pasar, kemudian Nabi masuk ke gang-gang, ya di pasar. Nabi bilang, ya ayuhan nas, wahai manusia, qulu la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Tuflihu, maka kalian akan beruntung. Nah, jadi Nabi mengajak manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal mengucapin la ilaha illallah dulu. La ilaha illallah. Kalau dia udah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka otomatis dia akan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Saat itu Nabi keliling, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Nah, ada yang ngikutin, di belakang ada yang ngikutin. Yang ngikutin adalah pamannya sendiri, nah Abu Lahab ngikutin. Nah, lalu ada Rabi'ah bin Irbad ini melihat Abu Lahab ngikutin, ditanya, ngapain ngikutin? Ya, emang itu siapa? Dia itu Muhammad yang ngaku nabi. Innahu sabiqun, gitu. Kadhibun. Dia itu orang yang pindah dari ajaran nenek moyang mereka, orang nenek moyangnya membawa ajaran agama baru, dan dia ngaku nabi. Kadhibun, dia itu pendusta. Nah, itu Abu Lahab bilang begitu. Ya, maka Nabi Muhammad juga pernah dibilang sabi, padahal Nabi nggak pernah ngikutin ajaran nenek moyang mereka, ya artinya ajaran-ajaran yang menyembah sapi, begini macam-macam. Ajaran Nabi Muhammad adalah ajaran yang dibawa oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Hanifah, yang ajaran itu lurus mengajak keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan penyembahan terhadap berhala. Ya, jadi Nabi dianggap tuh Nabi Sabi karena kakek Nabi, keluarga Nabi banyak yang menyembah berhala, sementara Muhammad sendiri pindah bawa ajaran agama baru lagi. Nah, ini Nabi pernah dibilang Sabi, padahal Nabi tidak pernah seperti itu, ya. Nah, di sini ditegaskan sesungguhnya orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang beriman, walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, wan nasara, was-sabiin. Nah, was-sabiin, orang-orang yang sebelum umat Nabi Muhammad mereka beriman kepada nabi-nabi mereka dan mengikuti ajaran-ajaran mereka. Nah, ini kata Allah, man amana billah, mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat, wa amila salihan, dan beramal saleh, berbuat kebaikan, falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jadi singkatnya, mereka orang-orang yang beriman, baik Yahudi, Nasrani, atau umat sebelum Nabi Muhammad datang, mereka percaya dengan nabi-nabi mereka, berpegang kepada kitab Taurat, Injil, ya, Zabur, maka mereka akan masuk surga. Gitu. Akan masuk surga. Kenapa? Karena yang dilihat itu adalah keimanan. Tapi kalau sekarang, karena Nabi Muhammad datang udah menyempurnakan semuanya dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, udah gak ada lagi tuh yang namanya Yahudi, Nasrani, Sabiin, udah gak ada. Ya, kenapa? Karena yang ada sekarang tinggal Muslim atau mukmin, orang Islam atau orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kaitannya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus disertai dengan amal soleh. Harus disertai dengan amal soleh. Kalau sekarang, ya, amal soleh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad dan umatnya, pokok poinnya 4. Ya. Nah, kan kalau di Quran itu
Setiap ada kata-kata amanu, pasti ayat berikutnya adalah wa amilus sholihat. Ya, di surah wal asri, coba wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus sholihat. Di surah At-Tin, wat-tini waz-zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illa alladziina amanu wa amilus sholihat. Semua ayat ketika ada pengecualian orang-orang yang beriman, pasti orang yang beriman itu wa amilus sholihat, beramal soleh. Sama umat-umat terdahulu juga begitu, gak hanya mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Musa, Nabi Isa, ya, tapi mereka harus melakukan kebajikan-kebaikan. Nah, kalau sekarang umat Nabi Muhammad, ya, amilus sholihatnya pokok poinnya 4. Dan kitab tafsir dijelaskan 4. Yang wajibnya 4. Ya. Kenapa? Karena orang yang beriman itu harus beramal soleh. Amal solehnya 4. Yang pertama, sholat, puasa, zakat, haji. Itu poinnya. Yang wajibnya. Ya. Jadi kalau dia mengaku beriman kepada Allah, maka dia harus sholat, dia harus puasa, dia harus zakat. Kalau dia punya duit, mampu pergi haji. Itu 4. Selain dari 4 poin tersebut, itu termasuk sunnah, ya, termasuk sunnah. Nah, makanya kalau ada orang aku beriman kepada Allah tapi nggak sholat, ya imannya dipertanyakan. Kalau ada orang beriman kepada Allah, sholat tapi nggak puasa, imannya juga dipertanyakan. Sebaliknya ada orang aku beriman puasa tapi nggak sholat, nah ini imannya juga dipertanyakan. Jadi orang yang beriman itu amilus sholihatnya harus ada. Ya, adapun yang sunnah-sunnah ya, yaitu untuk menambal, menyempurnakan kekurangan dalam sholat wajib kita, ya, dalam ibadah yang wajib kita mungkin ada kekurangan, ya, kayak kita sholat qobliyah, sholat ba'diyah, itu kan pada intinya kan untuk menambal kekurangan yang ada pada sholat wajib. Mungkin sholat wajib subuh kita kurang sempurna, di hati kita masih sana kemari. Nah, udah kita tambah dengan qobliyahnya, sholat fajarnya, ya, qobliyah zuhur, qobliyah ba'diyah zuhur. Begitu juga untuk apa? Menyempurnakan sholat wajib kita yang kurang bagus, yang kurang sempurna, ditambal, ya. Dan manfaat sholat sunnah itu adalah untuk nambah poin, tambah pahala kita. Jadi nggak cukup dengan yang wajib saja. Walaupun kalau kita ngerjain yang wajib aja, nggak ngerjain yang sunnah, ya, nah itu udah cukup. Tapi kalau buat kita kurang, ya, karena Nabi pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, ara'aita idza shallaitul maktubati wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram walam azid ala dzalika syai'an a'adkhulul jannah. Ya Rasulullah, bagaimana menurut engkau apabila aku hanya mengerjakan sholat wajib yang 5 waktu saja, aku hanya mengerjakan puasa Ramadan saja, ya, kemudian aku melakukan perbuatan yang halal, cari duit yang halal, bekerja yang halal, wa haramtul haram, dan aku juga meninggalkan perbuatan yang haram. Aku nggak tambah dengan yang lain, yang sunnah, qobliyah, ba'diyah, sunnah sholat aku nggak tambah, sunnah puasa juga aku nggak tambahin. Walam adin ala zalika syai'an. Apakah aku akan bisa masuk surga? Nabi bilang, na'am. Dakhaltal jannah, ya, kau akan masuk surga. Itu kalau yang wajibnya kita kerjain dengan benar, ya, dengan benar. Nah, kalau kita kan maaf ya, model kayak saya, kayak kita kan kadang-kadang yang wajibnya aja masih kurang benar. Kita meyakini, wah udah gue yang wajib aja, yang penting gue usaha, yang penting gue sholat 5 waktu, dari tambal qobliyah ba'diyah, betul sunnah. Tapi alangkah lebih baiknya buat kita itu tambal dengan qobliyah ba'diyah, tambah lagi dengan tahiyat masjidnya, bangun malamnya tahajudnya, sholat duhanya, sholat taubatnya, sholat tasbihnya. Itu untuk apa? Untuk menambah, melengkapi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau kita cuma puasa Ramadan doang, ya bagus, masih bagus. Cuman puasa Ramadan kita kira-kira benar gak nih? Diterima gak sama Allah? Tapi ketika kita tambah dengan yang sunnah-sunnah, ya Senin Kamis, tambah lagi 6 hari di bulan Syawal, ya, nah, kemudian tambah lagi Ayyamul Bid, itu kan akan lebih bagus. Gitu. Jadi jangan pokok mandek di amalan yang wajibnya saja, walaupun pertanyaan tadi, kalau aku sholat 5 waktu aja, puasa Ramadan aja gak ditambah yang sunnah-sunnah, kira-kira masuk sholatnya ada? Nah, kan itu sahabat juga yang lebih hebat, wa ahlalul halal. Aku bekerja ya di tempat yang halal. Kemudian wa haramtul haram, dan aku meninggalkan perbuatan yang haram. Nah, kalau kita sholat juga, yang haram masih kita kerjain juga. Jadi gimana mau dibilang sempurna kewajiban yang kita lakukan? Kurang sempurna, maka kita tambah, kita tutup dengan yang sunnah ya. Nah, jadi kembali ke bacaan kita, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dan Sobiin umat terdahulu yang beriman kepada para nabi mereka iman ngikutin kayak orang Yahudi kan beriman kepada Nabi Musa, ya, Nasrani beriman kepada Nabi Isa, ya, dan nabi-nabi yang lain mereka beriman, ya, dan juga beramal soleh. Nah, ini patokannya iman amal soleh. Kalau iman nggak beramal soleh percuma. Amal soleh, ya, tapi nggak beriman juga percuma juga. Ya, ada orang sholat tapi dia nggak beriman sama Allah, orang kafir, dia percuma. Ada orang puasa ngikutin kita puasa, ya, tapi dia nggak beriman kepada Allah, ya percuma juga. Ya, pergi haji, dia kagak beriman, nggak bakal bisa masuk. Orang kafir mau pergi haji nggak bakal bisa masuk. Ya, nah, kenapa? Karena ada tulisannya tuh, la tadkhulu illal muslimun. Kalau kita mau masuk kota Mekah, itu pas masuk di tanah haramnya, itu ada tulisan la tadkhulu illal muslimun, tidak boleh dimasuki kecuali orang-orang Islam. Nah, situ askara banyak tuh, yang pegang senapan, lihat paspor muslim masuk, yang non muslim nggak bakal bisa masuk. Apalagi kalau dalam Al-Quran ada dikatakan la taqrabul masjidal haram fa innahu najasun. Orang kafir nggak boleh masuk Masjidil Haram. Kenapa? Fa'innahu najasun, karena mereka dianggap najis. Ya, nggak boleh. Yang boleh ya kita orang yang beriman. Nah, itu keyakinan, ya, keyakinan. Artinya haji hanya dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Walaupun dulu di zaman Nabi, ya, sebelum Nabi menyempurnakan Islam ini mereka sudah banyak yang tawaf, ya, dari mana aja pada tawaf tuh datang orang-orang Yahudi, Nasrani, mereka datang tawaf di Ka'bah. Tapi nggak seperti kita. Kalau sekarang kan udah disempurnakan segala-galanya oleh Nabi. Makanya dulu Raja Abraha al-Ashram, ya, Raja Abraha dari Ethiopia, di Habasyah, itu kan ngiri ngelihat Ka'bah yang selalu didatengin orang-orang, datang dari mana-mana, datang tawaf di situ. Ya, tawaf. Nah, akhirnya Raja Al-Ashram ini, ya, dia bikin gereja. Ya, untuk apa? Untuk menyaingi Ka'bah. Dia bikin gereja. Kanisa itu bahasa Arabnya artinya gereja. Di mana? Di Son'a. Dia bikin di Son'a, ya, di Habasyah. Nah, akhirnya setelah dibikin mewah, ya, ternyata orang masih tetap aja ke Ka'bah. Nggak mau ke gereja yang dibikin oleh Raja Abraham al-Ashram. Hanya Raja Abraham marah, ya, mengumpulkan pasukan bergajah untuk menghancurkan Ka'bah. Sampai di satu tempat, ya, raja dan pasukan bergajahnya itu istirahat. Nah, kemudian Raja Abraham ini mengutus seseorang untuk memberitahu kepada yang menjaga Ka'bah siapa. Yang menjaga Ka'bah adalah kakek Nabi Abdul Muttalib. Ya, didatengin, dikasih tahu bahwa, ya,
Raja Abraha dengan pasukan bergajahnya datang ingin menghancurkan Ka'bah. Ya, nah, di situ ada nego. Ya, artinya Abdul Muthalib minta jangan dihancurkan. Ya, bagaimana kalau separuh dari kekayaan yang saya miliki saya berikan buat Raja Abraha, asal dia pulang balik jangan menghancurkan Ka'bah. Ya, nggak mau juga, nggak mau. Nah, kalau pengen selamat, ya Abdul Muthalib dan orang-orangnya harus menyingkir. Kenapa? Karena dia nggak mengharapkan peperangan, tapi yang diinginkan cuma menghancurkan Ka'bah saja. Ya, nah, akhirnya, nah disitulah turunnya surah Al-Fil. Surah Al-Fil begitu pasukan gajah masuk, ya sudah mendekat ke arah Baitullah, Allah wa arsala alaihim tayran ababil. Itu keistimewaan kemuliaan Islam. Ya, walaupun dulu udah banyak yang tua, tapi sekarang udah nggak kayak dulu lagi. Dulu kan siapanya masuk, orang penyembah berhala masuk, ya begini semua masuk. Yang penyembah bintang kalau dia punya keyakinan terhadap Ka'bah, menyembah juga di situ. Nah, kalau sekarang nggak bisa, ya. Hanya orang-orang yang beriman saja yang bisa masuk ke dalam Masjidil Haram. Ya, tanah haram aja masih belum bisa dimasukin oleh, ya kan ada beda ya tanah halal dan tanah haram. Kalau tanah haram itu memang tanah yang memang dipersiapkan untuk ibadah. Ya, orang-orang luar Islam nggak bisa masuk. Kalau tanah halal boleh. Kalau Jeddah itu masih tanah halal. Itu tanah halal artinya banyak orang-orang yang perempuan yang ya TKW di Filipina pada datang di situ, pakaiannya masih you can see masih boleh. Ya, tapi kalau udah di tanah halal nggak bisa, ya nggak bisa. Nah ini udah menjadi ketentuan ada tanah halal dan tanah haram. Ya, nah, jadi orang-orang yang beriman Yahudi, Nasrani, Sabiin, selama mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat serta beramal saleh, falahum ajruhum inda rabbihim, maka mereka akan mendapatkan pahala dari Tuhan mereka, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak ada rasa takut dan mereka tidak bersedih hati. Ya, mereka pasti akan masuk ke dalam surga. Ya, bagi kita yang beriman kepada Allah, pada Rasulullah, ikutin ajarannya, ya sunnah-sunnahnya kita kerjain juga, insya Allah mudah-mudahan ya kita semuanya masuk surga. Kalau mereka aja masuk surga, masa kita enggak, ya. Nah, tapi ya ibadah kita mudah-mudahan ya diperbaiki lagi. Baik, demikian satu ayat yang kita baca, surah Al-Baqarah ayat 52. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Baik, kita baca Al-Fatihah. Semoga Allah berkahi hidup kita, keluarga kita, anak-anak kita, kampung kita, negara kita, dan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Kita doakan sekali lagi keluarga kita, saudara kita, jemaah kita yang sedang melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan mereka diberikan kesehatan, keselamatan, kemudahan, dan kembali ke tanah air dengan selamat membawa haji yang mabrur. Amin. Niyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Ilahana bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akrimna bil ilmin nafi' wal rizqil halal. Warzuqna min haitsu la nahtasib. Wa fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.